Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang pakai nama Yesus dalam pelayanannya seperti mendoakan orang sakit, bernubuat dan lain-lain, sudah pasti adalah utusan Allah atau hamba Tuhan. Ikuti penjelasan dalam video ini sampai selesai, supaya Anda tidak mudah tertipu. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa penyesat itu ada dan mereka ada di sekeliling kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, waspadalah. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Saudara perhatikan ayat tadi. Ayat tadi dengan jelas menyatakan bahwa nabi-nabi palsu adalah serigala yang buas. Untuk berada di tengah-tengah jemaat Tuhan, mereka tidak akan terlihat seperti serigala yang buas. Mereka tidak akan segera menunjukkan kebuasan mereka, tapi mereka akan tampil seperti domba. Serigala yang buas ini adalah nabi palsu. Sedangkan nabi Allah adalah penyambung lidah Allah. Jadi apa yang disampaikan Allah itu juga yang diberitakan oleh nabi-nabinya. Nabi Allah tidak akan memberitakan sesuatu yang tidak disampaikan Allah. Ini artinya bahwa setiap pesan, setiap pengajaran dari seorang nabi Allah pasti bersumber dari Allah. Sedangkan nabi palsu sudah pasti ajaran mereka tidak bersumber dari Allah. Demikian juga mujizat dan nubuatan mereka. Jika kita menarik pesan ini pada zaman sekarang, maka mereka yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, harusnya ajaran yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan tidak akan bertentangan dengan ajaran Allah yang tertuang dalam ayat-ayat kitab suci. Jika bertentangan, maka mereka bukanlah hamba Tuhan. Mereka adalah pengajar palsu, pengkhotbah palsu. Mereka adalah hamba iblis. Sekarang perhatikan ayat-ayat berikut ini. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. 2 Korintus 11 ayat 13. Jika pada zaman rasul-rasul sudah ada rasul-rasul palsu yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, maka sudah dapat dipastikan bahwa pada zaman ini pun ada pengajar-pengajar palsu, pengkhotbah-pengkhotbah palsu, dan mereka yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, namun sebenarnya tidaklah demikian. Saudara-saudara, sebagaimana nabi palsu hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan dengan menyamar seperti domba, maka yang akan sering nampak bukanlah kebuasannya, tapi sisi dombanya. Biasanya, serigala yang berbulu domba ini akan nampak sebagai orang yang sangat sopan, beretika, bahkan aksi-aksi sosialnya itu nyata. Tapi ketika dia berkhotbah atau mengajarkan sesuatu, dia akan menyisipkan penyesatan di sana. Mungkin saudara berpikir, masa orang yang mendoakan dengan nama Yesus pun masih bisa mungkin bukan hamba Tuhan? Sekarang perhatikan ayat-ayat berikut ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21-23. Nah saudara, memang ada banyak orang yang telah salah menafsirkan teks ini. Mereka menganggap bahwa orang yang ditolak Yesus dalam teks ini adalah mereka yang dulunya adalah hamba Tuhan lalu murtad. Tapi saudara, hal ini terasa aneh. Kalau memang benar bahwa dulunya mereka adalah hamba Tuhan, lantas mengapa Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu? Mestinya, Yesus mengatakan, dulu aku pernah mengenal kamu.
Karena Yesus mengatakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu," maka ini artinya mereka memang tidak pernah menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Lagi pula konteksnya juga jelas bahwa Yesus memang sedang bicara tentang nabi-nabi palsu. Ini terlihat pada ayat 15. "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Matius 7 ayat 15. Karena konteksnya Yesus sedang bicara tentang nabi palsu, maka ini artinya mereka yang ditolak Yesus pada ayat 22-23 adalah nabi palsu. Nah saudara, apa yang dilakukan nabi palsu dalam teks tadi? Mereka bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mujizat pakai nama Yesus. Bukankah hal ini juga mirip seperti yang dilakukan oleh nabi Tuhan, bahwa mereka bernubuat, mengusir setan, juga mengadakan mujizat dengan nama Yesus? Saudara jangan berpikir bahwa jika seorang itu adalah nabi palsu, maka tidak akan pernah terjadi mujizat dalam pelayanannya. Sekarang lihat ayat berikut ini. "Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, 'Mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya,' maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Ulangan 13 ayat 1-3. Ayat 1-2a jelas menyatakan bahwa mujizatnya terjadi. Tapi ayat 2b-3 menyatakan bahwa apa yang diajarkan setelah mujizat terjadi itu juga menentukan bahwa nabi tersebut berasal dari Tuhan atau tidak. Itulah sebabnya saudara, kita tidak boleh menilai pelayanan seseorang itu hanya dari mujizat yang terjadi saja, tapi juga apa yang diajarkan setelah mengadakan mujizat. Jika ajarannya salah atau sesat, jelas mujizatnya juga palsu yang pasti datang dari iblis. Bukan hanya itu saudara, memperhatikan pola atau metode yang digunakan dalam praktek pelayanan mujizat perlu diperhatikan. Jika dalam pelayanan tersebut menggunakan media tertentu seperti minyak urapan, air yang didoakan, atau tempat khusus yang dianggap mujizat akan terjadi di sana, maka ini jelas bertentangan dengan Alkitab. Karena minyak urapan itu bukan untuk orang sakit. Air yang didoakan itu tidak ada hubungan dengan kesembuhan seseorang, kecuali sakit yang memang diharuskan untuk banyak minum. Demikian juga dengan tempat khusus yang dianggap tempat kudus, di mana Tuhan pasti menyatakan mujizat di sana. Karena Yesus tidak pernah menjadikan suatu tempat menjadi tempat khusus untuk mengadakan mujizat di sana. Kalau tadi mengenai mujizat palsu, sekarang bagaimana dengan nubuatan? Nabi palsu pun bisa memberikan nubuatan, tapi nubuatannya palsu. Mengenai nubuatan, saya sudah bahas dalam video tanggapan berseri nubuatan tahunan. Link video akan saya taruh di kolom deskripsi. Kalau begitu, mungkinkah seorang yang dikenal sebagai hamba Tuhan sebenarnya adalah nabi palsu yang mengadakan mujizat palsu? Mungkin sekali saudara, karena mujizat yang benar pasti berjalan selaras dengan ajaran yang benar. Sebaliknya, mujizat palsu akan bertolak belakang dengan ajaran yang benar. Jadi nabi palsu itu dapat dilihat dari buahnya. Tapi buah dalam hal ini tidak boleh hanya ditafsirkan sebagai jumlah jiwa pelayanan atau juga sifat dan aksi-aksi sosialnya, tapi juga apa yang diajarkannya. Apakah ajarannya adalah ajaran Alkitab atau tidak? Sering membantu orang lain, bangun yayasan untuk anak yatim piatu, memiliki sikap yang beretika, itu semua tidak boleh jadi satu-satunya patokan bahwa apa yang diajarkannya pasti benar atau pasti ini hamba Tuhan. Ajaran yang benar, tolok ukurnya adalah Alkitab dan bukan yang lain. Jika seorang memiliki sejumlah hal positif yang sudah saya sebutkan tadi, tapi ajarannya bertentangan dengan Alkitab, jelas itu nabi palsu yang mengerjakan mujizat dan nubuatan palsu. Oleh karena itu saudara, jangan cepat meyakini bahwa seorang itu hamba Tuhan hanya karena setelah dia mendoakan pakai nama Yesus, lalu yang sakit sembuh. Karena nabi palsu pun melakukan hal tersebut. Biasanya,
Kesembuhan seperti ini diklaim sebagai kesembuhan ilahi, padahal proses kesembuhan itu bisa juga ditentukan oleh banyak faktor, seperti faktor medis. Jika minum obat lalu didoakan dan sembuh, maka itu bukanlah kesembuhan ilahi, tapi kesembuhan secara medis. Tuhan bekerja melalui medis, karena kesembuhan ilahi tidak melibatkan medis. Demikian juga dengan sembuh karena faktor kuasa kegelapan. Hal ini pun berlaku dengan bernubuat, karena nubuatan palsu juga bisa dikerjakan iblis. Ingatlah bahwa penyamaran nabi-nabi palsu sebagai domba ini sangat sempurna. Mereka mengatasnamakan dirinya sebagai hamba Tuhan dan menggunakan nama Yesus dalam pelayanan mereka. Hanya orang yang memahami kebenaran sejati yang dapat melihat kepalsuan mereka. Jadi belajarlah Alkitab sungguh-sungguh dan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu karena mereka ada di antara kita. Semoga mencerahkan saudara semua. Shalom.